Oke, sekarang kita akan mulai memasukkan data ke atribut table. Kita mulai dari layer gedung. Klik layer gedung, kemudian klik kanan, kemudian klik open attribute table. Nah, di sini masih kosong. Kita bisa tambahkan tabel atribut sesuai yang diperlukan dengan cara kita bisa lihat di sini. Bangunan-bangunan yang terblok ini menandakan berarti poligon nomor sekian itu bangunan yang sekian. Jadi kita bisa tandai sesuai dengan denah yang ada di aslinya. Jadi kita akan atur dulu agar memudahkan kita dalam mengenali nama-nama gedung. Tambahkan add field untuk memulai atribut table yang baru. Di sini saya akan menambahkan dengan nama gedung. Kemudian untuk type-nya atau tipe atribut table ini saya akan ganti menjadi text dengan length saya buat 200 ya. Terus untuk itu klik OK. Setelah gedung, tambahkan juga atribut-atribut sesuai ketentuan yang diminta, seperti nama gedung, nama jurusan, nama ketua jurusan, nama sekretaris, info terkait fasilitas, dan lain-lain. Semuanya ditambahkan atributnya sesuai dengan ketentuan atau data yang diminta. Untuk langkah ini saya akan percepat untuk efisiensi waktu. Oke, ini hampir seluruh atribut table sudah saya input ya, tinggal diisi. Untuk mengisinya kita bisa klik salah satu bentuk dengan kita start editing terlebih dahulu. Setelah start editing selesai, kita pilih salah satu poligon untuk mulai diisi. Seperti ini contohnya saya memilih gedung pertama ya. Saat kita masuk gedung pertama itu poligon yang ke 0. Untuk mengisi nama gedung kita tinggal klik saja satu kali tepat di tabel barisannya. Kita isikan nama gedungnya, yaitu bengkel dan laboratorium. Jurusannya kita isi sesuai jurusannya, itu jurusan teknik elektro. Untuk luas itu kita bisa isi dengan cara klik ke tanda luas, klik kanan, kemudian calculate geometry. Akan muncul pop up, kemudian klik OK saja. Nanti akan ada jumlah luasnya ya. Untuk itu nama ketua jurusan, nama sekretaris, semuanya diisi sesuai dengan data. Untuk menghemat waktu, saya akan speed up pada langkah ini. Oke, ini hampir semua data sudah saya masukkan ya ke dalam atribut table. Ini saya sedang menambahkan untuk foto tiap gedung. Saya akan input dulu sebentar. Oke, ini kalau sudah kita bisa stop editing terlebih dahulu, kemudian save. Karena jika kita tidak save editor ini, maka semua data yang kita input tadi akan hilang. Jadi kita save dulu, kemudian kita klik HTML pop-up untuk melihat hasil dari gedung ini. Kita klik gedungnya, kita tunggu, akan muncul informasi terkait gedung ini sesuai dengan atribut table yang telah kita isi sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada gedung, bengkel laboratorium elektro, teknik elektro, Iskandar, dan segala data-data yang
telah sesuai ketentuan. Jika foto ini terlalu kecil atau tidak jelas, kita bisa perbesar foto dengan melakukan start editing kembali dan rubah pada ukuran foto ini menjadi 400 atau 500 height-nya. Kemudian stop editing dan save. Jangan lupa untuk save ya setiap kita melakukan editor. Kita klik lagi HTML pop-up dan nah, ini fotonya sudah lumayan cukup jelas dan tidak pecah lagi. Jadi ini setelah selesai kita bisa lanjutkan untuk isi semua data-data gedung maupun kantin yang ada hingga nanti hasilnya itu akan seperti ini. Semua data atribut akan tampak seperti pada gambar video di bawah ini. Jadi ini bisa kita lihat semuanya sudah saya isi, tiap data yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan untuk sebagai informasi ya. Ini akan menjadi informasi bagi pengguna peta nanti tentang fasilitas maupun info-info di setiap gedung yang ada di kampus Poltek. Jika sudah, kita bisa close saja dan kita bisa lanjut ke langkah menampilkan peta. Untuk langkah menampilkan peta, kita klik layar peta, klik properties, kemudian di simbologi kita klik kategori unique values. Di sini kita ganti gedung, kemudian hilangkan centang ini dan add all value. Kita scroll sampai bawah, kita cek semuanya sudah masuk, kita bisa langsung klik apply, kemudian oke. Nah, begitu juga untuk batas kampus, saya juga akan rubah ya. Untuk outline-nya saya akan ganti hitam. Ini seperti ketebalan, nanti saya ganti dulu jadi 1 saja. Nah, ini kita bisa atur sedemikian rupa agar tampilan peta kita itu enak dipandang dan data-data yang tercantum di dalamnya itu jelas dan bisa memudahkan pembaca atau orang yang memakai peta kita itu memahami informasi-informasi terkait yang ada di dalam peta. Oke, ini bisa kita klik apply saja. Oke, jadi ini udah selesai, peta udah cukup, semuanya sudah tampil dan sudah sesuai dengan warnanya masing-masing. Jadi tiap warna di peta itu memiliki simbol tersendiri, setiap warna memiliki keterangan yang berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa lihat di legenda. Jadi ini udah selesai, kita bisa lanjut ke penyiapan skala peta ya, agar tidak berubah. Kita cek dulu apakah sudah tampil HTML pop-up atau identifinya. Kita cek tiap gedung. Baik, ini sudah semuanya udah mulai ya, udah bagus ya. Semua data udah tampil. Baik itu foto kantin, foto gedung, foto lapangan parkir, semuanya sudah masuk. Ya, oke. Jadi tidak ada lagi yang fotonya gagal ataupun hasilnya masih kurang lengkap. Baik, kita bisa mulai ke next step. Maka selanjutnya kita bisa buat layout peta. Untuk pembuatan layout ini, pertama kita harus mengatur skala peta dulu. Klik view, kemudian klik data print properties. Di bagian general kita rubah itu unit menjadi meter. Meter, semuanya meter. Kemudian data frame kita rubah extend menjadi fixed scale. Kemudian itu skala kita bisa sesuaikan. Kemudian untuk penyiapan layout ini, kita hanya tinggal menambahkan atribut-atribut untuk peta seperti menambah grid. Untuk menampilkan koordinat peta, kita bisa pilih measure grid, kemudian kita bisa next, kita bisa next lagi hingga finish. Setelah muncul kita apply, oke. Akan muncul itu di peta nilai-nilai koordinat di mana peta itu berada. Jadi ini udah keluar nilai koordinat, udah selesai. Kita atur dulu kertas yang akan kita pakai. Jadi di sini ada print and page setup. Kita klik. Di sini kita ubah ke bentuk landscape. Kemudian kertasnya A4. Jika sudah diatur, kita bisa klik oke. Oke, jadi ini kertas sudah diatur dengan format yang ditentukan. Selanjutnya kita akan mulai membuat garis tepi atau garis bantu menggunakan mistar ini untuk membuat outline peta atau bingkai peta. Jadi ini kita bisa sesuaikan dengan cara cukup klik di mistarnya, mistar di atas ataupun mistar di samping yang vertikal atau horizontal untuk menyesuaikan pembuatan layout ini. Jadi
fungsi garis-garis biru pembatas ini supaya nantinya kita saat membuat bingkai peta itu mudah, karena kita bisa mengatur bentuk bingkainya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini kita bisa tambahkan rectangle untuk membuat hasil petanya tadi. Ini jika tidak sesuai kita bisa kita atur dulu ya, ini keluar dari garis, jangan sampai keluar dari garis acuan yang kita buat ini ya, jadi kita sesuaikan saja. Nah ini udah masuk ke dalam, terus kita klik properties, di simbol kita pilih no color, outline kita ganti hitam dan oke. Nah jadi ini akan muncul bingkai nanti, bingkai garis tepi hitam. Kita lakukan langkah yang sama untuk membuat patokan dari si peta ini. Untuk efisiensi waktu saya akan mempercepat bagian ini. Oke, ini bisa kita atur untuk ketebalan atau jarak dari sisi tepi. Kita usahakan jangan sampai si koordinat peta ini nantinya tertimpa dengan garis tepi yang udah kita buat. Jadi kita sesuaikan sedemikian rupa agar petanya itu bisa dilihat oleh orang nyaman dan informasinya juga jelas. Ini bisa kita sesuaikan petanya dengan bantuan dari si garis tepi ini atau garis bantu, baik menggunakan mistar vertikal ataupun horizontal. Jadi setelah ini selesai, kita bisa buat untuk bagian judul. Di bagian judul ini kita buat dulu acuan garis tepinya. Setelah acuan garis tepinya jadi, baru kita tambahkan menggunakan rectangle tadi. Oke, ini saya atur dulu untuk penempatan rectangle-nya kira-kira di sini. Untuk judul peta kita bisa langsung tambahkan, kita klik kiri dan tahan, dan klik kanan properties, no color kita rubah, outline kita jadikan hitam, kemudian oke. Ini udah ada garis tepinya nanti. Jadi udah ada garis tepi, kita bisa isi teks dengan klik logo A itu. Kita bisa ganti dengan nama judul peta ini. Saya akan tulis peta garis Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, untuk merubahnya bisa klik 2 kali pada peta, 2 kali pada tulisan maksud saya. Kemudian di sini kita bisa spasi atau pisahkan ya, biar tidak terlalu panjang. Ini bisa kita tengahkan. Untuk merubah ukuran font kita klik change symbol, kemudian di situ ada ukuran dan jenis font, kita bisa atur sesuka hati. Jika sudah kira-kira sudah pas, kita bisa klik OK dan apply. Oke, jika masih terlalu kecil kita bisa sesuaikan ya, kita bisa perbesar lagi. Ini masih terlalu kecil, saya akan perbesar dulu ke ukuran yang lebih besar. Saya akan rubah menjadi sekitar 35, saya akan sekitar 30-an kali, 25 saja cukup kayaknya. Oke, ini masih kebesaran atau enggak? Kalau kebesaran kita atur lagi untuk dikecilkan. Ini masih kebesaran, jadi saya kurangi dulu, saya ganti dulu ke 20 atau 15 mungkin, agar nanti hasilnya bagus. Ini saya ganti ke 20 dan ini udah lumayan pas ya, tidak tertimpa garis tepi kita ataupun menutupi peta. Jadi ini sudah selesai. Kita bisa tambahkan atribut-atribut lain seperti legenda, logo kampus, maupun arah mata angin kita bisa tambahkan. Selain itu juga kita dapat menambahkan skala, baik skala bar maupun skala angka. Di menu insert kita pilih legenda dulu. Ini kita klik semuanya, kita lihat semuanya udah masuk, langsung klik next. Kemudian tunggu sebentar, kemudian kita ganti judul legendanya menjadi legenda. Itu karena ini bahasa Inggris jadi legend ya. Jadi itu klik next. Ini kita atur
ukuran tiap kotak di legendanya biar nanti muat, karena ini cukup banyak ya. Nih, ini udah lumayan kebesaran, kita bisa scale down aja, diperkecil semuat mungkin. Nah, jadi ini disesuaikan saja untuk menambahkan segala atribut yang diperlukan. Untuk itu akan saya percepat saja video ini agar bisa efisiensi waktu ya. Oke, ini udah hampir selesai. Saya tinggal menambahkan picture saja. Jika kalian mau tambahkan logo-logo, baik itu logo kampus ataupun gambar-gambar lain. Untuk ekspor kita bisa klik file, export map. Kemudian kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini kita bisa klik file name-nya, kita rubah sesuai yang diinginkan. Saya akan ganti jadi peta kampus Polsri saja. Untuk itu kita klik OK jika selesai. Nah, untuk cek hasilnya kita tunggu dulu sampai proses ini selesai. Kita coba cek, hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, inilah hasil ekspor peta kita tadi. Jadi kita bisa jika sudah berbentuk ini kita bisa cetak ya, sudah bisa kita cetak untuk baik itu di kertas maupun di sebagai banner ataupun yang lain sesuai yang dibutuhkan. Jadi ini jika sudah selesai untuk melihat hasil-hasil peta garis ataupun peta citra itu, kita bisa hidupkan layer citra udaranya dan kita ganti itu semua warna yang di dalam ke transparan dengan outline dan sisakan outline-nya saja. Jadi ini contoh peta citranya nanti. Nah, ini saya lihatkan dulu contoh peta yang peta-peta yang akan digunakan. Jadi ini ada contohnya, ini adalah peta garis. Ini seperti ini, peta garis. Nah, ini peta garis, ini peta garis juga. Cuma kita bisa lihat di sini kelengkapan dari data-data maupun atribut-atribut seperti logo, scale bar, skala. Ini adalah gambar peta citra. Kita bisa juga yang bisa kita atur juga nanti saat tahap layout, semuanya sama, hanya saja pada peta citra itu layar citra petanya kita hidupkan, kemudian bagian shape-nya itu kita ganti warna menjadi transparan dan sisakan outline-nya saja. Oke. Oke, berikut adalah hasil dari peta citra maupun peta garis, hasil akhir dari ekspor. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.